Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, para takmir ya, ketua takmir, ketua atau direktur ya, CEO ya, ketua, khadimul masjid, khadimul ummah, para majelis ketua atau yang mewakili majelis tabligh PCM se-Kota Surabaya yang sama-sama kita muliakan, Kiai Suhadi dan Gus Imam Safari, Kiai Suhadi wakil ketua yang membidangi tabligh, Ustaz Imam Safari ketua Majelis Tabligh PDM Kota Surabaya. Saya merasa bahagia dan merasa sekaligus bangga karena bisa hadir di ibu kota Jawa Timur, PDM daerah khusus ibu kota Jawa Timur Surabaya ini. Nggak tahu nanti kalau ibu kota Jawa Timur sudah dipindah ke Malang ya. Wacananya seperti itu. Wacananya. Atau yang lebih tepat dipindah ke Madura. Yang kedua, karena berjumpa dengan pelayan-pelayan umat, pelayan-pelayan agama, dan tentu pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topiknya sangat menarik yang di flyer. Apa itu ya? Kopdar. Kopdar. Kopdar itu kopi darat. Kopi darat. Tapi nggak ada kopinya ini. Iya. Kena panitia. Yang ada daratnya. Kopi kenangan. Kopi kenangan ya. Bicara tentang salafi, eksistensi dan pergerakan salafi pada Masjid Muhammadiyah. Tema ini tema penting. Dan kalau ini di YouTube-kan itu sepertinya akan viral. Satu pekan yang lalu, hari Ahad, saya bicara di Sidoarjo. Viewernya hari ini, tadi saya lihat pagi-pagi masih 6.500, 6.900. Ini sudah 7.000-an. Pengajian Ahad pagi di An-Nur, Sidoarjo. Ini trending topik dan ini adalah prestasi terhebat saya dalam urusan YouTube di berbagai channel. Saya tidak punya akun YouTube. Saya nanti belajar ke Pak wartawan senior. Tapi ceramah saya tersebar di berbagai channel YouTube yang mengundang saya. Tidak terlalu banyak penontonnya, masih ratusan, tapi ini baru 2 hari, itu kemarin sudah 5.000-an. Tadi pagi saya lihat 6.900 dan hari ini sudah 7.000-an. Ini masih terus akan naik gitu. Ini lama-lama jadi selegram ini.
Nah, tapi mudah-mudahan tidak seperti yang kemudian mendapatkan respon itu tanggapan dari yang tadi disebut itu, saya yakin itu, saya tidak mau sebut namanya, nanti dicari sendiri. Tanggapan terhadap PDM, jawaban terhadap PDM Sidoarjo, judulnya itu. Memotong-motong video yang saya ceramah dan kemudian diberi komentar. Rasa-rasanya komentarnya yang penting komentar sehingga banyak yang tertarik dari kalangannya. Dipotongnya sesuai dengan keinginannya dan komentarnya pun yang sesuai dengan keinginannya. Yang saya kira banyak tidak tepat dengan apa yang sesungguhnya saya maksud. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan penghasilan dia dari YouTube naik. Dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan tentu dipertanggungjawabkan nanti itu. Nah, yang mengaku sebagai tokoh dai di Muhammadiyah itu keren itu. Jadi Muhammadiyah itu memang hari ini sudah tidak satu wajah, Pak Ketua. Di sini saja wajahnya juga bermacam-macam. Ada yang mirip gaya-gaya salafi gitu ya. Ini saya melihat yang hadir ini loh ya. Ya contohnya jenggotnya itu jenggot ideologis atau jenggot modis, aksesoris modis tadi, atau saya tambah lagi jenggot seksis. Jenggot seksis itu jenggot yang dipelihara karena memenuhi selera istrinya. Jenggot modis aksesoris ya karena memang lebih merasa nyaman, lebih merasa percaya diri dengan berjenggot, itu modis itu. Nah, ideologis itu karena memang didasarkan pada satu pemahaman keagamaan, karena memang ada dalil yang mengarahkan untuk membiarkan jenggot itu ideologis itu. Nah, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang di depan ini nggak ada yang berjenggot ini. Ini nanti akan diprotes di mana ittiba sunnahnya. Padahal salah satu ittiba sunnah adalah memelihara jenggot. Karena itu berbahagialah yang jenggotnya tidak dipotong. Saya dulu pernah berjenggot, tetapi belakangan saya tidak karena semakin lama semakin putih full itu. Jadi saya tidak terlalu percaya diri kalau tampil di depan halayak itu dengan jenggot yang putih, karena saya tidak ingin kelihatan terlalu tua. Nah, yang penting untuk kita sadari adalah kalau urusan respon, tanggapan, sikap tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Wakil Ketua dan Pak Ketua Majelis Tabligh. Saya kira kita mengamini, kita jaga, kita amankan, kita rawat aset-aset Muhammadiyah, terutama masjid. Mengapa Masjid Muhammadiyah itu lebih menarik daripada masjid-masjid yang lain bagi orang yang disebut sebagai salafi? Salafi itu adalah sebuah komunitas yang mendasarkan pandangan keagamaannya pada yang disebut dengan as-salafus soleh, yang disebut sebagai generasi terbaik. Dalilnya dari hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, berarti generasi Nabi dan sahabat. Lalu sesudahnya itu berarti tabi'in, pengikut sahabat yang berjumpa dengan sahabat, lalu dan sesudahnya itu berarti tabi'at tabi'in, pengikut para
pengikut. 3 generasi itu yang disebut dengan as-salafus soleh. Jadi kalau ada terminologi yang disampaikan as-salafus soleh, itu pasti salafi itu. Jadi karena rujukannya adalah pada generasi 3 ini, kita juga sesungguhnya kalau melihat rujukan, kalau kita melihat bagaimana kita menyandarkan keagamaan kita, maka kita sesungguhnya ya kira-kira ya nisfus salaf atau sulusus salaf. Apalagi tadi Pak Wakil Ketua menyebut kita ini pengikut Nabi Muhammad, berarti kan pengikut generasi pertama. Generasi terbaik yaitu generasi Nabi dan sahabat. Dan saya kira kita tidak ragu itu. Bahkan ada yang mengatakan Muhammadiyah itu betul-betul konsisten mengikuti sunnah, bahkan lebih konsisten daripada umat Islam yang berada di pusat lahirnya Islam, yaitu Mekah. Ketika melihat Masjidil Haram dalam waktu yang sangat lama, salat tarawihnya 23 rakaat. Saya tahun 2002 salat tarawih di Masjidil Haram 23 rakaat, ya cukup capek juga. Dan setiap rakaat 1 halaman dan 2 jam. Sementara Muhammadiyah tidak mengikuti 23 karena praktek salat tarawih 23 itu adalah keputusan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Muhammadiyah tetap mengikuti cara Nabi yang kata Aisyah, Rasulullah itu kalau salat malam baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu yang dipegangi oleh Muhammadiyah. Jadi kalau begitu pada masa itu Masjidil Haram itu ya NO. Tapi belakangan sudah jadi berubah, jadi Muhammadiyah sekarang. Jadi memang akhirnya ya jadi Muhammadiyah juga itu. Karena sudah tidak lagi 23, dibalik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita merujuk kepada faham-faham dalil-dalil yang ada pada masa awal itu, sesungguhnya kita ada juga sifat-sifat salafi pada diri Muhammadiyah. Sementara Nahdlatul Ulama merujuk kepada pendapat-pendapat ulama jauh sesudah masa-masa as-salaf as-saleh itu. Jadi cara pengambilan dalil antara kita dan NU, Muhammadiyah dan NU itu sesungguhnya perbedaannya adalah kalau Muhammadiyah dalam penetapan hukum kita masuk ke dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah dapat jawaban, selesai. Tidak pada generasi sesudahnya. Tapi kalau belum selesai, baru mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama sesudah itu. Nah, NU, cara pengambilan dalilnya adalah, rujukan pertama adalah pendapat-pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab kuning. Kalau bertemu jawabannya di situ, selesai. Ngapain ke Quran dan Sunnah? Terlalu jauh ada jawabannya. Kita kebalikannya. Jadi kalau ada yang ingin tahu NU Muhammadiyah itu hanya di situ sebenarnya. Maka kita lebih banyak merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga orang Muhammadiyah itu jarang baca kitab kuning. Bahkan banyak yang tidak bisa baca kitab kuning. Tapi bacaannya Quran, hadis. Mengapa? Ngapain susah-susah baca kitab kuning? Kita tidak sampai menggunakan kitab kuning sebagai landasan, sebagai rujukan, sebagai sarana dalam penetapan hukum, karena semuanya sudah bertemu di Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ar-ruju' ila Al-Quran wa Sunnah itu. Nah, sementara NU nyaris tidak membaca kitab-kitab Quran, tafsir, kecuali membaca Al-Quran sebagai alat untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Keberkahan, dapat pahala. Ya, tidak ada yang salah, hanya itu cara kerja masing-masing
komunitas di dalam penetapan hukum. Tidak ada yang salah, karena itu saya termasuk orang Muhammadiyah yang tidak mudah menyalah-nyalahkan orang. Saya meniru bermuhammadiyah gaya Kiai Dahlan. Karena banyak yang bermuhammadiyah itu berbeda dengan Kiai Dahlan, yang oleh Profesor Abdul Munim Burhan disebut dengan Muhammadiyah al-Ikhlas, mukhlas. Mukhlas itu atau Muhammadiyah al-Ikhlas itu adalah orang bermuhammadiyah dengan memegangi prinsip-prinsip dasar Muhammadiyah yang ada dalam putusan-putusan tarjih, terutama dalam hal ibadah, dan apa yang tidak sesuai dianggap itu termasuk kategori TBC, tahayul bid'ah khurafat. Jadi kalau ada dai Muhammadiyah kok suka mengatakan tahayul bid'ah khurafat, itu mukhlas itu. Nah, artinya itu. Kiai Dahlan tidak. Kiai Dahlan punya prinsip, punya keyakinan, tetapi dia tidak pernah mengganggu orang lain. Dia membiarkan orang lain, tidak pernah dia usik. Meskipun Kiai Dahlan sendiri sering diusik, tapi dia tidak membalas. Itu Kiai Dahlan itu. Nah, yang ketiga, kalau pagi sampai sore Muhammadiyah, kalau malam jadi NU. Itu munu namanya ya. Munu. Dan ini banyak ini, selain praktek-praktek keagamaan di masjid, anak-anak di sekolah Muhammadiyah itu kalau pagi bernyanyi Sang Surya di sekolah Muhammadiyah, kalau malam salawatan, berjanjian yasinan, itu munu itu. Dan praktek-praktek bermuhammadiyah seperti ini, kata Prof. Munir Khan, ada di pedesaan di Jember tempat dia penelitian. Yang ketiga yang keempat marhanis Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah tetapi afiliasi politiknya pada Partai Merah. Kalau dulu PNI, sekarang PDIP. Saya kira di Surabaya juga adalah kira-kira itu. Kasih sih. Muhammadiyah tapi ikut tokoh-tokoh PDIP ya, itu marmut namanya itu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting sama-sama cari makan lah. Lah terus mau gimana lagi, om, namanya hidup harus mencari nafkah, itu jihad itu. Orang mati dalam rangka cari nafkah itu syahid itu. Begitu katanya Kiai ya. Nah, baru yang terakhir kita ketemu, namanya Musa. Musa itu bendahara PDM Kota Surabaya. Ada ya? Hah? Musa Abdullah, saya pernah ketemu ketika di Jalan Demak di Bangunsari ya. Bangunsari, saya pengajian di SD Muhammadiyah 11 ya. Yang mewakili ada Pak Ketua, ketika Ketua hadir, dan Pak Bendahara Pak Musa juga hadir. Itu Muhammadiyah yang nomor 5 itu. Muhammadiyah Salafi. Memang titik temu ini sekarang menjadi tren karena begitu terbukanya Muhammadiyah dengan ideologi-ideologi yang lain. Mengapa terbuka? Karena warga Muhammadiyah itu almost all, hampir semuanya tidak terlalu paham dengan ideologi Muhammadiyah itu. Almost all, hampir semuanya tidak terlalu paham dengan ideologi Muhammadiyah. Apa inti yang terdapat di dalam pembukaan anggaran dasar Muhammadiyah? Saya kira kalau ditanya nggak ada yang lulus itu. Apa matan keyakinan Muhammadiyah yang 5? Matan kedua apa? Saya kira juga tidak mudah dijawab. Padahal itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang diingat adalah Muhammadiyah menjunjung tinggi agama Islam. Tadi dia menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu satu-satunya kalimat yang dihafalkan, itu tujuan, maksud dan tujuan Muhammadiyah dalam anggaran dasar. Bagaimana kita memahami al-masailah khamsah, masalah 5? Sinten sing paham masalah 5 yang itu menjadi keputusan ideologis di Muhammadiyah. Yang terbaru,
Apa itu Islam berkemajuan? Yang tebel banget itu dokumennya itu. Siapa yang sudah baca hasil Muktamar Solo? Hah? Ngeluh. Berlandaskan Al-Quran. Yang pertama berlandaskan tauhid ya. Berlandaskan tauhid. Keren. Yang kedua berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga mengembangkan wasatiyah. Yang keempat ngeluh. Itu ideologi resmi yang dihasilkan dari muktamar yang saya kira harganya mahal. Harga muktamar itu mahal. Itu bermiliar-miliar itu. 12 langkah. Kayaknya jarang orang Muhammadiyah seaktivis-aktivisnya pun yang memahami betul konsep-konsep ideologi Muhammadiyah. Tentang kebangsaan saja baru dipertegas di Makassar tahun 2015. Dokumen yang lahir adalah negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Negara Pancasila sebagai negara persaksian, negara kesepakatan, perjanjian, dan negara persaksian. Dibangun atas dasar kesepakatan komponen-komponen bangsa ini dan negara yang menjadi tempat mempersaksikan prestasi-prestasi kita sebagai bangsa. Itu baru selesai tuntas di Makassar. Masih lumayan daripada yang tidak punya sama sekali, kemana-mana bawa NKRI harga mati. Masih lumayan, ada dokumennya. Kalau kita menyebut Darul Ahli Wasyahadah, maka Pak Wapres menyebut Darul Misak. Itu baru disampaikan secara lisan, belum ada dokumen yang menyatakan pandangan resmi tentang negara Pancasila ini. NKRI harga mati. Kita memang tidak terlalu pandai menyuarakan NKRI harga mati, karena itu bukan watak Muhammadiyah. Karena bagi Muhammadiyah tidak ada yang harga mati. Apalagi Muhammadiyah itu tidak terlalu suka ngurus orang mati. Lebih suka ngurus orang hidup. Itu cirinya Muhammadiyah itu. Maka makam Kiai Dahlan sampai sekarang sepi. Dan saya agak yakin kalau di sensus peserta forum ini yang pernah ke makam Kiai Dahlan kayaknya tidak lebih dari 50%. Betul ya? Jujur, tolong segera ngacung siapa pernah berziarah makam Kiai Dahlan. 1, 2, 3, 4, tidak lebih dari 10. Yang belum ngacung, kayak lebih banyak yang belum. Belum ke makam Kiai Dahlan kok ngaku sebagai kader Muhammadiyah, itu gimana itu? Di video ada ya. Maka saya sampaikan, yang merasa menjadi kader Muhammadiyah, menjadi aktivis Muhammadiyah, segera programkan masjidnya untuk ziarah makam Kiai Dahlan, supaya makam Kiai Dahlan nggak sepi-sepi amat lah gitu. Kemarin dan hari ini PDM Sampang saya provokasi ketika pengajian, lalu bikin acara sejak kemarin waktu liburan gitu, dapat tilas ke Kiai makam Kiai Dahlan di Yogyakarta. Itu PDM Sampang yang ada di Madura, dari mana saya lahir. Saya lahir di Sampang, tapi Muhammadiyah. Nah, yang kedua, hadirnya Salafi tidak terlepas dari titik temu antara Muhammadiyah dengan Salafi, terutama dalam praktek-praktek ibadah. Mungkin ideologinya berbeda, tetapi praktek-prakteknya ibadah. Dan tanpa sadar, kita selama ini telah mendekatkan diri dan telah menyamakan diri dan telah cenderung kepada praktek ibadah Salafi daripada Muhammadiyah yang sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya. Saya ingin tanya Pak Ketua, masjid-masjid di Surabaya, kalau sholat jahar, sholat maghrib, isya, subuh, basmalahnya sir atau jahar? Semua? Salafi banget itu.
Ternyata ini bagaimana akan memendung gerakan salafi? Loh, takmirnya semuanya salafi kok. Itu praktek sholatnya salafi. Dalilnya ada. Abu Bakar, Umar, Utsman itu yastasihuna salatahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya ada. Tapi juga yang menjaharkan juga ada. Muhammadiyah dua-duanya boleh. Jahar boleh, sir boleh. Tapi Surabaya sudah tidak pernah menjaharkan. Itu berarti sudah meninggalkan Muhammadiyah. Karena sudah terlalu salafi. Maka mulai hari ini masjid-masjid itu dirubah. Ya kadang-kadang jahar, kadang-kadang sir. Jangan sir terus. Karena kalau sir terus itu dianggap nanti ini salafi. Tapi juga jangan jahar terus. Kalau jahar terus nanti dikira NO. Walaupun jahar itu ya bukan hanya praktek NO. Masa Imam Syafi'i dibilang anggota NO, ya enggak lah. Masa Imam Ahmad bin Hambal dianggap sebagai anggota Muhammadiyah? Kapan dia ngurus kartu Muhammadiyah itu? Apalagi Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang tidak membaca basmalahnya. Muhammadiyah itu, basmalah itu merupakan bagian dari bacaan salat. Beda dengan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Dan boleh sir, berarti sama dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dan boleh jahar, sama juga dengan Imam Syafi'i. Keren Muhammadiyah sesungguhnya. Tapi selama ini sudah nggak sadar, sudah terlalu salafi masjid-masjid Muhammadiyah. Gitu, betul ya? Berani kira-kira Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sopo iku? Coba itu. Tanpa sadar kita sendiri. Harus dimulai. Tapi jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan nanti dianggap NO. Karena NO itu kalau tidak basmalah ya mungkin dianggap Muhammadiyah itu. Sebenarnya di NU pun sesungguhnya bisa malah 4. Kita tuh hanya 2. Kita tidak mengambil pendapat yang sama dengan Imam Abu Hanifah dan juga bukan Imam Malik karena tidak ada basmalah. Tetapi kita mengambil Imam Ahmad bin Hambal yang sir basmalahnya dan Imam Syafi'i yang jahar basmalahnya. Itu ada di dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah itu. Jadi jangan dianggap wah Muhammadiyah anyaran deh pakai bismillah gitu. Jangan. Nah, justru NU 4 dan tertulis dalam anggaran dasarnya mengikuti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Maka sebenarnya kalau konsisten NU itu ya boleh sir, boleh jahar dan bahkan boleh tidak pakai basmalah. Tapi kalau sampai ada imam di masjid NU nggak pakai basmalah, imamnya bubar dan sholat lagi kira-kira itu. Yang sir saja dianggap wah sujud sahwi nanti itu. Lupa imamnya jadi sujud sahwi itu. Nah, ini praktek antara konsep-konsep yang sesungguhnya dimiliki dengan prakteknya berbeda. Nah, yang kedua, sudah mulai di masjid-masjid Muhammadiyah itu kalau tahiyat itu ada begini-begini. Itu jelas salafi banget itu. Itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Jadi kalau mau membaca dalil tentang menggerakkan telunjuk ini, ada dalilnya. Tetapi pendapat yang digunakan Muhammadiyah adalah menunjuk sejak awal, tidak di tengah-tengah seperti adiknya, tetapi tidak menggerakkan. Itu Muhammadiyah. Nanti kalau di masjid Muhammadiyah kok sudah ada yang gerakkan kan, ya dia pasti salafi. Itu sudah pasti membaca kumpulan hadis Nasiruddin Al-Albani, pasti sudah baca itu karena ya Al-Albani tidak hanya menunjukkan hadis tentang itu, tetapi banyak, ragamnya juga banyak. Tetapi di dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah tentang salat
tidak ada yang menggerakkan itu. Nah, tanpa sadar kita ini juga sudah mulai. Bahkan maaf, ini sudah dibantah oleh, tapi diiyakan, tapi dibelokkan. Mengakhiri acara, mengakhiri khutbah, mengakhiri ceramah pengajian. Kalau kita itu ikut kedahlan, enggak ada doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jenengan waktu kecil kenal dengan doa ini? Enggak kayaknya. Padahal Muhammadiyah sejak kecil. Mulai di kandungan. Mulai di kandungan. Jadi sudah bernyanyi Sang Surya sejak dalam kandungan ya. Kalau Pak Ketua Majelis kayaknya sudah aktif itu sudah ketemu dengan doa itu. Otomatis. Artinya di Muhammadiyah itu muncul doa itu ya belakangan. Yang sepuh-sepuh tidak pernah ketemu dengan mengakhiri pertemuan dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma. Itu kapan? Kira-kira ya sejak tahun 80-an. Tahun 70-an, tahun 60-an kayaknya belum pernah itu. Karena dalam sumber sejarah dikatakan bahwa kedahlan itu kalau mengakhiri acara pertemuan ceramah itu doanya adalah, saya yakin panjenengan tidak ada yang tahu. Percayalah, karena saya melakukan kerja-kerja akademik tentang sejarah Muhammadiyah. Saya punya banyak sumber. SM terbitan pertama saya punya juga itu. Tahun 1915 itu. Jadi kan tidak punya itu. Karena yang SM yang sudah lungsat-lungsat dibuang. Saya simpan itu. Saya ketemu dan saya dapat 1915. Dan saya memutuskan Musda ke-21 Muhammadiyah Kabupaten Malang karena dengan sumber otentik dari seorang Muhammadiyah tahun-tahun silam. Surabaya baru keberapa musdanya? Yang terbaru berapa kemarin? Kayaknya 12 atau 13 ya? Lebih, 18. Yang jelas belum lebih dari 20. Saya pastikan di Jawa Timur musda yang paling banyak urutannya Kabupaten Malang, 21. Yang lain belum ada yang lebih dari 20. Padahal mestinya Surabaya lebih duluan, karena dulu Malang ikut daerah Surabaya dan Pasuruan. Lah kok musdanya belakangan itu piye karte? Karena nggak ada sejarawannya yang meneliti tentang perkembangan Muhammadiyah. Di Surabaya tahun 1921 sudah ada Muhammadiyah. Kami juga punya Kepanjen 1921 Muhammadiyah dan ikut Surabaya, sebagian cabang ikut Pasuruan. Kami ketika itu Muhammadiyah masih kecil cabang dan ranting. Tapi saya jangan diminta untuk meneliti sejarah Muhammadiyah Surabaya sehingga tahun depan kita ubah jadi musda berapa ya. Nah, hadirin yang diberikan Allah SWT. Nah, kedahlan mengakhiri dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila warzuqna tinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau nanti membaca doa di mengakhiri acara dengan doa ini, itu kedahlan. Kalau acara-acara Muhammadiyah ditutup dengan subhanakallahumma hamdika, itu sudah bau salafi itu. Tanpa sadar, ada dalilnya, bukan salah. Tetapi tradisi Muhammadiyah itu doa seperti itu baru tidak ditemukan dalam praktek-praktek Muhammadiyah pada masa-masa awal. Ya, orang mengatakan ya Muhammadiyah kan bukan dahlaniyah. Iya, tapi kalau tidak menggali pikiran-pikiran kedahlan dalam Muhammadiyah, lalu menggali siapa? Kan tidak mungkin. Masa menggali pikiran-pikiran Nyi Roro Kidul? Tidak mungkin. Ya kedahlan. Walaupun tentu ada yang berubah, ada yang tetap. Nah, hadirin, jadi ini yang perlu kita jaga. Nah, pertanyaannya sekarang sampai jam berapa Pak Ketua? Sampai jam 5. Ya. Apa sampai Isya? Nah, mengapa
ada perjumpaan dengan Muhammadiyah dengan Salafi? Yang pertama karena ada kemiripan. Dan Muhammadiyah lebih terbuka. Dan Salafi itu merasa lebih nyaman bersama Muhammadiyah daripada yang lain. Yang lain itu baru di teras masjid sudah diusir. Belum masuk teras ya? Belum masuk teras sudah diusir. Gerbang. Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah itu sangat terbuka, sangat tasamu, toleran dengan orang lain. Terutama ya yang ada kemiripan dan dalam hal ibadah dan akidah yang paling mirip dengan Salafi adalah Muhammadiyah. Karena ada kesamaan genealogi dalam hal akidah dan ibadah. Kalau kita bicara tentang sejarah Muhammadiyah, pasti ada bagian yang berbicara tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Betul ya? Di buku-buku sejarah Muhammadiyah. Itu tokoh yang kemudian menghidupkan kembali Salafisme di Arabia. Yang dia lahir tahun ya abad ke-18 ya. Dia hidup pada abad ke-18. Bersama-sama raja mendirikan kerajaan Saudi Arabia bagi tugas. Malik atau raja itu bagian politiknya, tata negara ini noto agamanya. Isu pokoknya adalah pemurnian tauhid dan pelurusan ibadah. Hal-hal yang kira-kira menyimpang dari tauhid dan ibadah yang tidak benar diberantas. Cocok Muhammadiyah. Karena itu banyak orang mengatakan Muhammadiyah itu adalah Wahabi Indonesia. Karena mirip dengan gerakan Wahabisme, itu nama lain daripada Salafisme, karena tokoh utamanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Mundur sedikit ketemu dengan Ibnu Taimiyah, abad ke-14, yang juga corak pemurnian tauhidnya sangat kuat, mirip juga dengan Muhammadiyah. Lagi, kita bertemu lagi dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yang dia bersekukuh untuk mempertahankan keyakinannya bahwa Quran itu makhluk, menghadapi kekejaman kekuasaan politik ketika itu yang banyak dikuasai oleh madhab tauhid atau akidah Mu'tazilah. Quran itu makhluk menurut pandangan resmi negara Abbasiyah. Ahmad bin Hanbal mengatakan, bersekukuh dia bahwa Quran itu adalah kalamullah al-munazzal, bukan makhluk. Nah, ini corak-corak yang kemudian kalau kita baca sejarah Muhammadiyah ketemu. Yang mungkin kalau ke Imam Ahmad bin Hanbal mungkin tidak terlalu ya, tetapi bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mempengaruhi Ibnu Taimiyah dan kemudian Ibnu Taimiyah mempengaruhi Muhammad bin Abdul Wahab dan Kedahlan ketika di Arabia, ketika gencar-gencarnya gerakan ini, dan Kedahlan belajar ilmu di Makkah ketika itu. Pulang tentu membawa corak pemahaman keagamaan yang ketika itu sedang berlangsung di Arabia, di Makkah. Sangat mungkin. Meskipun Kedahlan pemikirannya tidak satu, tetapi ada corak yang lain yang dia dapat dari gerakan pemikiran di Mesir, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rasid Ridha, yang kemudian masuk ke dalam diri Kedahlan. Maka gerakan Kedahlan yang kemudian menjadi Muhammadiyah di satu pihak adalah tajrid, pemurnian akidah dan pelurusan ibadah, di pihak yang lain adalah pembaruan corak pemikiran Mesir dan Syekh Muhammad Abduh. Bahkan ketika mengajarkan ayat-ayat Quran, tafsir yang digunakan adalah tafsir Syekh Muhammad Abduh. Kita pernah membaca bahwa Kedahlan mengajarkan surah Al-Ma'un selama 3 bulan. Kalau pakai tafsir Jalalain ya 2 hari selesai, karena pendek. Apalagi jalan lain. Kemudian mengajarkan surah yang paling keren lagi, yang lebih lama lagi, Al-Asr. Yang itu sesungguhnya ayat Muhammadiyah banget itu. Jadi kalau suratnya yang populer NU itu adalah Yasin, dibaca setiap malam Jumat. Suratnya Muhammadiyah itu adalah Al-Ma'un dan Al-Asr, dan Kedahlan mengajarkan surah Al-Asr kepada murid-muridnya selama 7 bulan. Ada nggak kira-kira kiai di Surabaya yang mengajarkan surah Al-Asr 7 bulan itu?
Dan yang dibaca, yang diterangkan adalah tafsir dari Syekh Muhammad Abduh, tafsir Al-Manar, yang sangat rasional, yang sangat menggunakan kekuatan akal. Itu adalah Kiai Dahlan. Bahkan Profesor Harun Nasution ketika meneliti tentang pemikiran Abduh, dia mengatakan Abduh itu corak pemikirannya adalah Neo Mu'tazilah, Mu'tazilah baru, lebih Mu'tazilah daripada Mu'tazilah yang lama, kata Profesor Harun Nasution. Itu yang dibaca oleh Kiai Dahlan. Jadi kira-kira Kiai Dahlan itu ya ada Mu'tazilahnya, ada Salafinya gitu ya, ada pemurniannya, ada kemodernannya, lengkap. Maka siapa yang lebih sempurna daripada Muhammadiyah kayaknya sulit dicari tandingannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Salafi itu kemudian menjadi berkembang di Indonesia sejak tahun 80-an. Sebelumnya Pak Wakil Ketua ini yang lahir tahun berapa? 59. 59. Kalau tahun 80 itu kira-kira usia berapa? Saya usia kuliah itu. SMA dan kuliah. Masih SMA Aliyah. Aliyah jenengan. Saya lahir 65, 83 lulus SMA lalu kuliah. Dan kenapa? Lulus Aliyah. Lulus Aliyah ya. Nah, pada tahun 80 di Jakarta berdiri sebuah lembaga pendidikan milik Saudi Arabia yang bernama LPBA, Lembaga Pengajaran Bahasa Arab, yang kemudian tahun 86 kemudian menjadi LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yang menerima murid-murid, mahasiswa-mahasiswa, anak-anak Indonesia dibiayai. Inilah yang kemudian lulusannya menjadi agen-agen Salafi, agen-agen pemikiran yang di-endorse oleh Saudi ketika itu. Tentu mahal, beasiswa. Bisa-bisa ini ada yang lulusan sana. LC itu. Maka kalau ada Salafi, maka tidak bisa dilepaskan dari tren-tren seperti itu. Nah, untuk apa itu diadakan dengan sponsor yang sangat kuat? Untuk memendung gerakan Syiah yang mulai gencar bergerak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Siapa yang kuliah tahun 80-an yang tidak mengenal Imam Khomeini, bahkan memajang foto di kamarnya? Kalau mahasiswa gerakan, itu pasti di kamarnya dipajang ada foto Imam Khomeini itu. Dan bacaan-bacaannya adalah buku-buku yang bercorak Syiah yang diterbitkan oleh penerbit Mizan. Siapa yang tidak tertarik dengan pemikiran revolusioner itu? Saya kira siapa yang tidak mengenal dengan Ali Syariati, seorang ideolog dan filosof dari Iran. Keren. Nah, menghadapi semua itu, ditambah juga dengan gerakan-gerakan yang lain seperti Hizbut Tahrir yang lahir di Palestina. Kemudian ada mulai juga muncul Ikhwanul Muslimun ketika itu tahun 80-an itu. Dari Mesir, tidak berkembang di Mesir tapi banyak berkembang di negara-negara yang lain termasuk Indonesia. Tarbiyah ketika itu, ada tarbiyah halakoh di masjid-masjid itu. Itu marak semua itu. Ada juga yang dari India, jamaah kompor, jamaah tabligh datang juga ke Indonesia. Kandahlawi itu. Maka rupanya Saudi Arabia risau dengan keadaan ini. Apalagi Syiah yang itu musuh bebuyutan. Jadi walaupun mungkin saya tidak, kayaknya Pangeran Salman, Pangeran MBS kayaknya juga mengucapkan selamat ucapan bela-sungkawa atas wafatnya Presiden Raisi ya, Iran Ibrahim Raisi. Nah, ini nanti bisa tanya jawab ya, nanti lebih jauh. Nah, ada jamaah tabligh dan aliran-aliran yang lain. Maka gerakan ini kemudian berkembang secara internasional di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan di Indonesia berawal dari lulusan pertama LIPIA
di berbagai tempat di Indonesia, ditambah lagi dengan lulusan Timur Tengah yang mereka belajar bahkan menjadi dai resmi digaji oleh Saudi untuk berdakwah di Indonesia, termasuk, mohon maaf, saya harus sampaikan jujur, Kiai Mu'amal Hamidi adalah dai resmi Saudi yang digaji untuk berdakwah. Hanya beliau komitmen pada Muhammadiyahnya sangat kuat. Dan bagi mereka tidak ada masalah Muhammadiyah. Dan sekarang distribusi masjid-masjid dari Timur Tengah, terutama Saudi, tidak ada masalah kalau dikelola oleh Muhammadiyah. Kalau bukan Muhammadiyah, no. Untung jenengan. Jadi tinggal ngajukan proposal, dapat masjid. Dan saya agennya. Saya banyak memberikan lahan-lahan di banyak tempat, menunjukkan untuk dibangun masjid, termasuk di Malang. Di Malang paling banyak, tapi juga di luar Malang juga sudah ada. Jadi saya ini agen Salafi sebenarnya dalam hal masjid, karena mereka merasa cocok dengan Muhammadiyah dan Muhammadiyah butuh itu. Nah, toh kemudian tidak ikut-ikut, habis itu kan ditinggal, sudah selesai dikelola secara Muhammadiyah. Nah, maka ini penting untuk saya sampaikan. Nah, kemudian dalam praktek-praktek berikutnya, tentu tadi ada yang menyebut Salafi itu ada bermacam-macam. Ada Salafi dakwah yang kerjaannya hanya berdakwah, tidak berpolitik. Tapi juga ada yang Haroki. Haroki itu adalah gerakan, itu adalah aliran Sururi ya, Muhammad bin Surur, yang dia kemudian menjadi penggerak Salafi Haroki yang tujuannya adalah mendirikan pemerintahan Islam, dan dia jihadik, perang. Jadi kalau yang ikut-ikut perang itu ya termasuk yang jihadik gitu. Kalau yang dakwah ini tidak, dia tidak mau bersentuhan dengan persoalan politik pemerintah. Dia punya prinsip, tapi ketika sudah terjadi sebuah realitas politik dia ikut dan sebagainya. Ketika Megawati jadi capres, orang Salafi tidak ada satupun yang memilih Megawati, karena haram hukumnya memilih perempuan sebagai pemimpin sebuah negara. Tetapi ketika Megawati sudah jadi, karena menggantikan Gus Dur, maka orang Salafi mengatakan alaikum bitta'ah wassamha, kalian harus taat dan legowo, karena itulah prinsip Salafi. Jangan mengganggu urusan politik. Rupa-rupanya ini adalah pelajaran penting supaya orang-orang di tempat lain pun, terutama di pusatnya, tidak ada yang mengganggu kekuasaan kerajaan. Nah, kalau sampai mengganggu kan terancam juga itu. Nah, dibubarkan itu. Bukan hanya dibubarkan, tinggal bukan hanya penjara, tapi tinggal nyawa, tinggal tubuhnya aja. Nah, hadirin, maka ini penting. Saya terakhir ingin saya sampaikan. Sebenarnya 2 jam saya harus bicara ini. Memang ada beberapa titik temu. Ini penting saya sampaikan. Ini saya ambil dari pendapat resmi Ketua PP Muhammadiyah Dr. Agung Danarto. Jadi saya tidak membuat sendiri. Saya nanti dianggap tidak punya otoritas, hanya tingkat daerah dan wilayah. Memang ada beberapa persamaan antara Salafi dan Muhammadiyah, tapi juga ada perbedaan. Yang pertama, dari aspek slogan Ar-Ruju' ilal Quran was Sunnah, sama-sama memiliki slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya Muhammadiyah memahami dengan akal pikiran yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini ada corak-corak rasionalistiknya. Kiai Dahlan memang mempraktikkan seperti itu. Kiai Dahlan itu sangat rasional, menafsirkan surah Al-Ma'un dengan mengumpulkan barang-barang dari orang-orang sekitar kauman dan membagi-bagikan kepada orang miskin. Mana ada tafsir yang seperti itu? Nah, lalu Salafi memahami secara literal. Yang namanya jenggot ya wajib dipelihara karena memang hadisnya begitu. Muhammadiyah tidak begitu. Itu pembeda dulu antara orang Yahudi dengan orang mukmin. Nah, sekarang yang jenggotan dawa itu Romo Mangunwijoyo, Yogyakarta, tokoh misionaris yang luar biasa itu. Jangan sampai nanti keliru jenggotnya Romo Mangunwijoyo ya.
Yang namanya celana cingkrang itu ya memang harus begitu, tidak boleh melebihi mata kaki karena ada hadisnya. Allah tidak melihat orang yang pakaiannya menjulur melebihi mata kaki. Tetapi Muhammadiyah melanjutkan, ada lanjutannya lil khaya, karena sombong. Kalau tidak sombong ya nggak apa-apa. Justru cingkrang tapi sombong nggak boleh di Muhammadiyah. Ini loh yang benar, yang lain salah, itu malah nggak boleh itu. Jadi memahaminya dengan rasional, Salafi memahaminya dengan letter lafziyah. Kalau memang hadisnya begitu ya begitu, tidak bisa diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kemodernan. Muhammadiyah menerima kemodernan dan melakukan modernisasi. Maka ada yang menuduh Muhammadiyah, katanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Kok bikin rumah sakit? Emang Nabi bikin rumah sakit? Kita sering diejek itu. Itu bid'ah, itu rumah sakit. Sekolah itu bid'ah. Itu tetangga sebelah yang nuduh-nuduh begitu. Menerima budaya barat yang sesuai dengan ajaran Islam dan menolak yang tidak sesuai. Salafi menolak modernisasi tetapi menerima produk teknologi. HP-nya tetap HP barat yang dipakai oleh orang Salafi, bukan HP terbitan Timur Tengah itu. Nggak ada terbitan Timur Tengah. Tulisannya saja yang Arab ya. Menolak budaya barat. Lalu tentang budaya lokal, Muhammadiyah menerima budaya lokal. Jangan mengatakan Muhammadiyah anti budaya. Muhammadiyah sangat akomodatif dengan budaya lokal dan melakukan islamisasi terhadap budaya lokal yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai diislamkan, disyahadatkan oleh Muhammadiyah, kira-kira begitulah. Salafi menolak budaya lokal dan mengacu pada budaya Arab yang tergambar dalam hadis. Ada hadisnya. Amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara individual dan kelembagaan. Secara individual melalui pengajian, kultum, maka acara-acara Muhammadiyah banyak kultum. Sedikit-sedikit kultum. Sampai tarawih ada kultum tarawih. Nggak pernah ada di masjid yang ada orang Salafi di situ. Itu bid'ah itu. Tapi Muhammadiyah ada kultum karena dakwah itu. Mumpung kumpul, mumpung ada banyak orang, disampaikan kultum daripada nanti tidak dapat apa-apa. Melalui tabligh, secara kelembagaan Muhammadiyah melakukan secara sistematis melalui amal usaha. Nahi mungkarnya dilakukan juga secara sistematis melekat pada usaha-usaha amar ma'ruf. Muhammadiyah amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa dipisahkan. Pada sekolah ada amar ma'ruf, mengajak untuk jadi pandai dan cerdas, mencegah pada kebodohan, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka jangan dikatakan Muhammadiyah itu kenceng amar ma'rufnya tetapi lembek nahi mungkarnya, karena tidak ada sweeping di Muhammadiyah. Salafi melakukan tahzir, penghakiman, memperingatkan, bahkan hajrul mubtadi, mengisolasi dan menyingkirkan pelaku orang-orang yang dianggap sebagai pelaku bid'ah. Orang Muhammadiyah itu oleh sebagian Salafi mungkin sudah dianggap ustadz syubhat. Ustadz syubhat ya. Maka tidak mau mereka ngaji ke kita, bubar. Ketika dia sholat, kita mau ngaji, bubar. Nah, politik, mendirikan NKRI dan memperjuangkannya untuk menjadi baldatun thayyibatun warbun ghafur. Salafi, terutama Salafi dakwah, patuh pada pemerintah NKRI secara pasif. Pokoknya meneng, wis. Manut meneng. Lalu dakwah mereka terfokus pada pembinaan akidah dan akhlak. Tapi Haroki dan Jihadi ingin mengganti dengan negara Islam. Akal di Muhammadiyah dianggap sebagai perangkat yang dianugerahkan Allah untuk survive bagi manusia. Tanpa akal manusia tidak bisa survive. Teks keagamaan harus dipahami dengan kemampuan akal. Itu kayaknya ya dekat dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah sangat dimusuhi oleh Salafi. Salafi mengabaikan akal dalam menafsirkan teks keagamaan. Bagi mereka
kebenaran itu tunggal dan terletak pada wahyu. Wahyu sumber pertama manusia dan sumber terakhir yang tidak bisa diperselisihkan. Kalau tidak ada wahyu, tidak ada teksnya, ya sudah, mereka nggak ngapa-ngapain. Lalu saya langsung pada berikutnya tentang perempuan, tinggal 3. Di Muhammadiyah, perempuan memiliki peran domestik dan publik sekaligus. Peran domestik, urusan rumah tangga, ya. Peran publik, perempuan boleh jadi pemimpin, boleh bekerja di luar rumah. Perempuan di Muhammadiyah boleh bepergian tanpa mahram, yang penting aman dan tidak ada fitnah. Salafi, perempuan hanya ada di sektor domestik, tidak boleh ada di sektor publik, karena sektor publik adalah milik laki-laki. Perempuan kalau bepergian harus dengan mahram, termasuk orang yang mau umrah, haji, perempuan harus ada mahram yang dicatat. Kalau tidak ada, gak bisa masuk Saudi. Walaupun itu akal-akalan. Ada surat mahram dan itu bayar 300.000 kalau ke travel. Lumayan jadi bisnis. Perempuan di Muhammadiyah mendapatkan pendidikan seperti laki-laki, setinggi-tingginya. Di Salafi, perempuan perlu mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan keagamaan yang berkaitan dengan sektor domestiknya itu. Pakaian, yang penting di Muhammadiyah menutup aurat. Pakaian apa saja boleh, pakaiannya macam-macam, itu Muhammadiyah. Boleh memakai pakaian tradisional, boleh memakai pakaian lokal, bahkan pakaian barat. Kiai Dahlan dulu pakai celana yang dikafir-kafirkan oleh kiai-kiai yang ada pada waktu itu. Pakai jasnya barat, Muhammadiyah itu. Boleh pakai batik, boleh pakai sarung, pakai peci. Oh, pecinya Muhammadiyah lagi, itu keren itu. Boleh pakai celana panjang dan sejenisnya. Oh, Salafi membiasakan 4 identitas dalam hal pakaian. Yang pertama jalabiyah, pakaian panjang. Saya kalau sholat subuh kadang-kadang pakai itu. Ya, coba-coba jadi salafi lah. Pakaian panjang. Isbal, celananya anti isbal, berarti kan? Anti isbal, berarti celananya harus cingkrang, tidak boleh melebihi mata kaki. Lihyah, jenggot. Lalu niqab, cadar bagi perempuan. Ini yang paling penting ini. Ini tema pokoknya. Musik. Bermusik, bernyanyi, main drama, teater bisa menjadi media dakwah dalam Muhammadiyah. Tetapi semua jenis itu bagi Salafi adalah bid'ah dan haram. Hiburan dilarang. Karena itu sekarang MBS mendapatkan kritik yang sangat tajam dari berbagai pihak karena melakukan perubahan di negaranya. Saya kira itu dalam waktu yang terbatas, tapi saya ingin menyampaikan banyak hal sehingga menjadi tidak jelas. Terima kasih.